Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angelia Dwi Astuti, NPM 502138, akan memaparkan materi mengenai pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka dalam mata kuliah telah kurikulum hasil pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, topik yang akan dibahas adalah dasar pertimbangan dan rasiologis pengembangan dari kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dasar pertimbangan 1. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. 2. Aspek konseptual berarti kurikulum memiliki relevansi, modelnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekedar dokumen dan proses pembelajarannya mencakup aktivitas belajar. 3. Aspek yuridis terkait dengan RPJMN 2010-2014 sektor pendidikan dan Inpres nomor 1 tahun 2010. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013. 1. Tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Tantangan internal lainnya terkait dengan faktor pengembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. 2. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain berkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. 3. Penyempurnaan pola pikir. Pendidikan sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan dapat terjadi apabila pergeseran atau perubahan pola pikir. 4. Penguatan tata kelola kurikulum. Guru lebih diberikan kesempatan mengembangkan proses pembelajaran tanpa harus dibebani dengan tugas-tugas penyusunan silabus yang memakan waktu yang banyak dan memerlukan penguasaan teknik penyusunan yang sangat memberatkan guru. 5. Perdalaman dan perluasan materi. Perlu dilakukan langkah penguatan materi dengan mengevaluasi ulang ruang lingkup materi yang terdapat di dalam kurikulum dan mempertahankan materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan menambah materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional. Kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meringankan kesulitan belajar selama pandemi. Dasar pertimbangan, adanya penyederhanaan kurikulum ini akan membuat beban belajar dan mengajar antara guru dan siswa dapat berkurang dan lebih fokus pada pembelajaran serta penilaian yang bermakna dan esensial. Hasil dari penyederhanaan kurikulum adalah jabaran kompetensi yang lebih sederhana, berorientasi pada kompetensi prasyarat yang penting untuk berkelanjutan belajar dan kompetensi inti. Rasiologis pengembangan kurikulum darurat. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dan dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1. Tetap mengacu pada kurikulum nasional. 2. Menggunakan kurikulum darurat. 3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari 3 opsi kurikulum tersebut. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Dasar pertimbangan 1. Pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 2. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 3. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Rasiologis pengembangan kurikulum merdeka. 1. Kurikulum merdeka menuntut guru menguasai teknologi dengan baik. 2. Implementasi kurikulum merdeka menuntut satuan pendidikan di setiap jenjang sekolah memberikan fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan belajar. 3. Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan platform Merdeka Mengajar untuk menopang pelaksanaan kurikulum merdeka. 4. Melalui komunitas belajar virtual, guru diharapkan bisa saling belajar dan mengembangkan kompetensinya.
Oleh karena itu, dalam penerapan kurikulum merdeka merupakan peluang untuk mengedepankan karakteristik dan keunikan peserta didik. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari saya mengenai pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka dengan topik dasar pertimbangan dan sosiologis pengembangan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.